Oke, halo teman-teman. Di video kali ini aku akan ngebahas structure tentang TOEFL ITP ya. Tentang structure and written expression itu topiknya tentang present participles. Nah, buat teman-teman yang lagi prepare untuk TOEFL persiapan beasiswa, yuk nonton video ini dari awal sampai habis dan jangan di skip-skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang sempurna dari adanya video pembahasan ini. Oke, nanti yang merasa kebantu dengan adanya video ini boleh memberikan supportnya dan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe. Boleh videonya di like, comment, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih, sehat selalu dan semoga urasannya diperlancar. Oke, next aku mulai ke video pembahasan. Oke, slide 1. Present participle. Oke. Present participles can cause confusion in the structure section of the TOEFL test because a present participle can be either an adjective or a part of the verb. Jadi katanya di sini teman-teman, present participle itu bisa membuat kita kebingungan dalam structure section yang ada di TOEFL karena present participle itu bisa menjadi sebuah subjek atau part of the verb atau bagian dari kata kerja. Nah, kapan nih kita melihat si present participle itu bisa menjadi subjek dan bisa menjadi adjektif, adjektif maksudnya ya, atau bisa menjadi bagian dari kata kerja. Nah, di sini kita akan pelajarinya ya. Oke, di sini katanya a present participle is the ing form of the verb. Present participle itu adalah bentuk ing dari kata kerja. Jadi kata kerja pertama nanti dikasih ing itulah present participle. Misalnya read itu kan verb 1 ya. Tapi kalau present participle dari read itu adalah reading kayak gitu. Oke. Di sini katanya it's part of the verb when it is preceded by some form of the verb be. Dia ada dia adalah bagian dari kata kerja ketika dia diikuti sebelumnya oleh beberapa bentuk dari to be. Jadi kata kerja si present participle ini bisa menjadi kata kerja ketika diikuti dengan to be. Misalnya arriving itu kan verb 1 tambah ing itu kan present participle ya, arriving ya. Nah, kapan kita bisa? Nah, ini kita langsung ke contohnya aja deh. Example 1. The train is arriving at the station now. Katanya kayak gitu ya. Is arriving. Nah, ini adalah bagian dari kata kerja. Kenapa bagian dari kata kerja? Karena arriving-nya diikuti oleh to be ya. Oke. Berarti verb 1 ditambah ing ini kalau diikuti sebelumnya dengan to be berarti itu adalah verb. Nah, ingat ya. Beda lagi dengan example 2. The train arriving at the station now is an hour late. Nah, ini arriving-nya verb 1 ditambah ing-nya tidak ada diikuti oleh to be. Jadi, ini merupakan adjective ya atau kata sifat. Di sini katanya kereta api yang datang di stasiun sekarang sangat telat beberapa jam kayak gitu ya. Nah, telat kayak gitu ya. Oke, berarti yang kedua adalah adjektif, yang pertama adalah verb. Adjektif dia dikatakan adjektif bila nggak diikuti to be. Dia dikatakan sebagai a verb bila diikuti oleh to be kayak gitu. Oke, slide number 2. Example, the film blah 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 appearing at the local theater is my favorite. Nah, ini kita cari yang tepat jawabannya apa. Kita identifikasi ya, dalam kalimat itu kan harus ada satu subjek dan satu verb kalau untuk satu kalimat ya. The film ini subjek, kemudian is ini adalah verb. Nah, atau to be kayak gitu ya. Oke, berarti ini yang missing bukan subjek, bukan verb. Tapi cari di luar itu ya. Yang merupakan jawaban subjek dan verb itu it itu kan subjek ya. Pronoun itu bisa menjadi subjek. Is itu to be, was itu to be. Jadi bukan jawabannya karena di sini to be-nya udah ada ya. Yang merupakan jawabannya adalah noun. Nah, ini dia. Noun. Jadi film yang sekarang muncul di teater adalah film favorit saya kayak gitu.
Jadi di sini appearing di sini bukan verb ya. Kenapa bukan verb? Karena nggak diikuti oleh to be ya. Nggak harus di sini juga nggak boleh ada to be lagi karena di sini udah ada to be ya. Ingat dalam satu kalimat mesti ada satu subjek dan satu verb. Tapi kalau dua kalimat boleh ya, dua subjek dan dua verb kayak gitu. Oke, present participle is the ing form of the verb. The present participle can be part of the verb or adjective. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be. It is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Ini kata kuncinya ya. Kalau katanya di sini present participle itu adalah kata kerja pertama dikasih ing. Nah, itu present participle. Present participle ini bisa menjadi bagian dari kata kerja, bisa menjadi bagian dari adjective. Nah, dia merupakan bagian dari kata kerja ketika diikuti oleh bentuk to be. Jadi ada to be, misalnya is MR, selanjutnya verb 1 tambah ing. Gitu. Kemudian when it is not accompanied, ya ketika dia nggak diikuti oleh to be, ya dia adalah verb. Is not accompanied by some form of the verb be. Jadi kalau nggak diikuti oleh to be, dia adalah present participle gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Oke, ini exercise 1 ya. Each of the following sentence contain one or more present participles. Underline the subjects one and the verb twice. Circle the present participle and label them as adjective or verb. Then indicate if the sentence are correct or incorrect. Jadi katanya di sini ya, di bawah ini terdiri dari kalimat di bawah ini terdiri dari beberapa present participle. Digarisbawahi subjek 1, yang kedua adalah verb. Dan lingkari present participle-nya. Nah, kemudian kita kasih label mereka apakah dia itu adjektif atau verb. Jadi kita disuruh ngecekin nih, di sini lengkap nggak subjek verbnya. Kemudian di sini tuh ada verb atau present participle kayak gitu ya. Oke, number 1. Blah blah blah, the crying baby needs to be picked up. Nah, bayi yang menangis butuh untuk di pick up, di apa ya? Diangkat ya. Oke. Nah, crying baby, crying di sini adalah present participle. Jadi aku singkat aja dengan PP ya. Kenapa present participle? Karena nggak ada to be sebelumnya. Nah, kayak gitu. Oke, the crying baby ini berarti satu komponen gitu ya. Crying baby, bayi yang menangis, ini adalah crying ini present participle-nya. Berarti the crying baby, bayi yang menangis itu subjeknya ya. Needs, butuh, itu adalah kata kerja. Jadi kalimat ini correct karena lengkap ya, satu subjek, satu kata kerja, dan subjeknya ini ada present participle-nya. Oke, nomor 2. The clothes are lying on the floor, should go into the washing machine. Katanya di sini adalah pakaian yang are lying, yang terbengkalai, yang kayak terserakan di lantai gitulah. Terserakan di lantai harus butuh diangkat ke washing machine, ke mesin pencucian. Nah, di sini ada are lying. Ingat ya, kalau ada verb 1 tambah ing, nah ini verb 1 ya, lying ini kan sebenarnya verb satunya lie ya, dikasih ing lying kayak gitu ya. Sebelumnya ada to be, itu merupakan verb. Jadi bukan present participle di sini ya. Subjeknya mana? Ya ini, the clothes ini adalah subjek, on the floor should go into the washing machine. Di sini present participle-nya ya, PP-nya. Kenapa present participle ini? Karena nggak ada to be sebelum washing-nya. Berarti kalimat ini lengkap satu subjek, satu verb. Oke, correct ya. Oke. Selanjutnya adalah yang nomor 3. The waitress bringing the shrimp steaming soup to the waiting diners. Oke. Pelayan ini adalah subjeknya, bringing, membawa. Ini adalah ingat jangan terkecoh ya. Bringing ini nggak diikuti oleh to be sebelumnya, berarti ini merupakan present participle, PP ya. Oke, ini subjeknya. The steaming soup yang berkumpal-kumpal asapnya kayak gitu ya, masih berkumpal asap. Nah, nomor 3 itu kira-kira benar nggak sih atau salah? Nah, itu ya. Nggak ada kata kerjanya, nggak ada kan. Bringing ini kan bukan merupakan kata kerja karena nggak ada to be sebelumnya.
The steaming soup, sup yang berkumpal asapnya. To the waiting dinner, ke ruangan makan malam. Jadi di sini nggak ada kata kerjanya ya, incorrect. Most of striking workers are walking the picket line. Sebagian besar dari striking workers, pekerja yang mogok, nah, are walking ini adalah verbnya. Kenapa verb? Karena present participle-nya walking diikuti oleh to be. Nah, itu verb ya, teman-teman. Oke. Nah, most of the striking workers, mana subjeknya? Nah, ini diabaikan ya, most of ini. Kalau setelah ada most of, ada kata benda, nah itulah to be, itulah subjeknya. Berarti striking workers ini adalah subjek. Lengkap ya, subjek dan verbnya lengkap, berarti ini correct. Oke, number 5. For her birthday, the child is getting a talking doll. Untuk ulang tahunnya, anak-anak mendapatkan boneka yang bisa bicara. A talking ini adalah present participle. Kenapa present participle? Karena nggak ada to be sebelumnya. Oke, mana subjek, mana verb? The child, anak-anak ini adalah subjek. Nah, is getting ini adalah verb. Kenapa verb? Karena diikuti to be present participle-nya. Nah, berarti ini nomor 5 correct. Oke. Selanjutnya, exercise 2. Nah, ini katanya nih ya. The first bla 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 appeared during the last period of dinosaurs reign. Kita cari ini apa yang hilang, apa yang missing ya. Nah, appeared ini muncul ya, muncul. Itu muncul di sini adalah kata kerja atau kata present participle. Nah, ini adalah ini adalah kata kerja ya. Ini verb during, ketika. Ini adalah preposisi P ya, aku singkat P. The last period, periode akhir dari dinosaurus reign. Reign itu artinya adalah reign, musnah ya. Oke, sorry. Di sini yang kata kerja adalah reign. Ini musnah, ini adalah verbnya. Jadi di sini lengkap verbnya. Yang kita cari adalah subjeknya. Subjek dari the first ini harus dilengkapi dulu ya. The first itu kan pertama. Berarti harus kita cari subjek. Yang bisa menjadi subjek itu adalah, oke, ini kita hapus dulu ya, yang merupakan kata kerjanya. Yang merupakan kata kerja ini adalah are plants, ini kata kerja, salah berarti ya. Have flowers, ini adalah kata kerja. Nah, jadi salah. Kenapa kata kerjanya nggak dicari? Karena di sini udah lengkap kata kerjanya rain ya. Plants flowers. Nah, plant flowers itu adalah bunga ya. Plant flower, bunga, tanaman bunga ya, tanaman bunga. Jadi ini kurang tepat juga ya kalau menjadi subjek the first plants flowers, kurang tepat. Yang tepat itu adalah flowering plants ya. Ini adalah bunga yang ditanam. Ini adalah present participle-nya ya, flowering. Nah, itu adalah present participle. Jadi jawabannya dadu ya, D. Oke. Nomor 2, Pluto, Moon, Charon, in a slightly elliptical path around the planet ya. Ini adalah subjeknya. Pluto, Moon, Charon itu adalah subjek. Nah, in a slightly elliptical path, bagian elip di sekitar planet. Jadi di sini udah lengkap subjeknya, cuma kita cari verbnya. Verb di sini ada atau tidak? In a slightly elliptical path around the planet. Ya, ini bukan subjek ya. Ini adalah preposition. A slightly elliptical path ini adalah OP, object of preposition. Around ini adalah preposition juga, dan the planet adalah OP. Nah, jadi di sini nggak ada verbnya. Oke, kita cari yang bisa menjadi seorang verb. Nah, oke, ini subjeknya udah lengkap. Jadi yang bisa menjadi subjek di soal itu kita coret. Nah, C ini salah. It ini subjek ya. Jadi nggak kita pilih lagi karena udah lengkap subjeknya. In its movement ini juga salah karena kita udah nggak perlu lagi subjek. Is moving. Oke. Is moving adalah jawaban yang paling tepat. Jadi jawabannya botol. Kenapa botol? Karena di sini yang missing adalah verbnya. Yang bisa menjadi verb di sini is moving ya. Nah, kenapa A nggak bisa menjadi verb? Karena moving yang A ini adalah kalimat
present participle. Jadi jawabannya adalah both. Oke, aku ulangi ya. Nomor 3 di sini katanya techniques of breath control form an essential part of any bla 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 program to improve the voice, kayak gitu katanya. Oke, teknik of breath control itu artinya pengontrolan pernapasan ya, teknik pengontrolan pernapasan. Nah, an essential part adalah bagian terpenting of any dari beberapa titik-titik program to improve the voice. Nah, dari beberapa titik-titik program untuk mengembangkan the voice, artinya suara. Jadi di sini kita identifikasi mana subjek, mana verbnya ya. Oke. Yang merupakan subjek ini adalah teknik of breath control form. Nah, ini adalah subjeknya karena adalah kata subjek ya, kata benda ya, subjek. Oke. An essential part adalah bagian terpenting of any bla bla bla. Nah, coba kita identifikasi atau kita cari mana yang merupakan verbnya. Nah, program to improve. Nah, apakah to improve ini adalah kata kerja? Bukan ya, ini bukan kata kerja. Kenapa bukan? Karena ada to be. Jadi di sini kalau ada to be, to be. Di sini ada preposisi ya, to. Ini artinya preposisi. Nah, ada preposisi diikuti oleh kata benda itu kemarin yang sudah kita pelajari itu bukan kata kerja tapi OP ya, object of preposition. Nah, berarti di sini yang missing adalah verbnya, yang hilang adalah kata kerja ya. Oke. Kita salahkan yang patut kita salahkan ya. Ini subjek technique of breath control form. Yang bisa merupakan subjek dari option adalah option number E ya, eat train. Ini kata benda ya. Ini salah, berarti eat train. Nah, kemudian training ini tidak bisa menjadi subjek juga ya. Iya, karena ya ini memang bukan subjek ya. Gerund, ini gerund. Verb 1 ditambah ing itu adalah gerund. Oke. Yang bisa menjadi subjek itu yang option B dan C. Nah, kita pilih ya. Yang B itu nggak ada S, C ada S. Jadi di sini kita cekin dulu subjeknya subjek tunggal atau subjek jamak. Teknik of breath control form. Nah, ini adalah subjek tunggal. Kenapa dikatakan subjek tunggal? Karena di sini nggak ada S-nya ya, di belakangnya nggak ada S-nya. Berarti subjeknya ini adalah subjek tunggal. Oke, sebelumnya kita udah pelajari kalau subjek tunggal. Nah, subjek tunggal berarti kata kerjanya itu verbnya harus dikasih dengan S. Nah, berarti ini verb 1 ya, verb 1 dikasih dengan S. Nah, train dan trains ini yang dikasih S adalah C. Oke, berarti jawabannya Charlie ya, trains. Nah, itu dia jawaban yang paling tepat. Oke, number 4. Di sini katanya Robert E. Lee bla 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 the Confederate Army to General Grant in 1865 at the Appomattox Courthouse. Nah, yang subjeknya yang mana dari soal nomor 4. Nah, ini dia ya, Robert E. Lee ini adalah subjek. Titik-titik the Confederate Army to General Grant. Nah, titik-titik di konfederasi army itu artinya tentara. Nah, tentara to General Grant. Nah, to General Grant in 1865, di tahun 1865 at the. Nah, ini adalah place ini place ya, at the, di courthouse. Court itu artinya mahkamah ya, mahkamah hukum ya, Appomattox Courthouse. Nah, oke, berarti subjek ini udah lengkap di soal. Nah, kita salahkan option yang bisa menjadi subjek. Oke, yang bisa menjadi subjek di option itu adalah yang he. Nah, ini bukan subjek. Ini adalah subjek. Jadi untuk apa kita masukkan lagi subjek sedangkan di soal udah lengkap subjeknya ya. Robert E. Lee itu adalah subjeknya. Oke. Nah, kemudian surrendering. Nah, ini juga tidak bisa menjadi jawaban yang tepat karena ini adalah gerund. Nah, gerund. Ini juga bukan kata kerja ya, karena nggak ada to be-nya. Oke, yang missing di soal adalah verbnya.
Jadi kita cari option yang bisa menjadi verb. Oke, surrendered atau surrender. Nah, kalau ada er ya, kata benda yang ada er-nya ini bukan verb ya, tapi ini adalah noun ya, nounnya. Noun itu kemarin kita pelajari bisa menjadi kata kerja ya. Berarti bukan jawabannya yang D. Oke, salah satu jawaban yang paling tepat adalah surrendered. Nah, ini ya, A ya. Ini adalah kata kerja kedua. Kenapa pakai kata kerja kedua? Karena dia past, simple past ya. Dia masa lampau 1865. Jadi jawabannya alpha. Oke, nomor selanjutnya, nomor 5. Nomor 5 di sini adalah at around 2 years of age, many children regularly produce sentence bla 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 3 or 4 words kayak gitu. Seperti ya yang sama sebelumnya kita menjawab soal ini, kita identifikasi dulu mana subjek, mana verbnya. At around 2 years of age ini bukan subjek ya, tapi keterangan, adverb. Nah, kenapa adverb? Karena diikuti oleh preposisi ya. Many children, nah ini adalah subjeknya. Banyak dari anak-anak, ini adalah subjeknya. Regularly produce, secara teratur menghasilkan. Nah, produce di sini adalah verb. Oke. Menghasilkan sentence, kalimat titik-titik 3 or 4 word. 3 atau 4 kata. Jadi subjek dan verb itu udah lengkap di soal. Jadi nggak kita pilih lagi ya option yang merupakan subjek dan verb. Oke, berarti alpha salah. Nah, itu adalah verb ya, sedangkan kita di soal udah lengkap verbnya. Berarti alpha itu udah salah. Kemudian, nah apa lagi yang salah di option? Nah, kemudian contain. Nah, contain ini juga tidak bisa menjadi jawabannya karena ini verb ya. Di soal kan udah ada verbnya, jadi nggak perlu lagi. Nah, containing. Nah, containing itu adalah gimana containing? Oke, containing adalah jiran. Nah, jiran ya, tahu ya. Atau adjektif tadi ya. Adjektif kan verb 1 dikasih ing, itu merupakan kata sifat ya, bukan merupakan kata. Oke, sorry, ini ada yang missing sedikit ya, ada yang keliru sedikit ya. Di soal itu kan udah lengkap produce-nya, udah lengkap kata kerjanya. Jadi yang kita cari adalah ya di luar dari kata kerja ya. Contain ini jelas-jelas ini kata kerja. Contains ini juga kata kerja. Jadi bukan jawabannya ya. Nah, yang kita cari itu kan, yang kita cari itu adalah di luar dari kata kerja. Yang di luar dari kata kerja adalah containing. Nah, containing adalah adjective. Jadi jawabannya bravo, B ya. Oke, jawabannya adalah bravo, containing. Kenapa bravo? Ya karena di soal itu udah lengkap subjeknya many children dan verbnya adalah produce. Nah, jadi untuk apa kita mencari subjek dan verb sedangkan di soal udah lengkap ya. Oke, kayak gitu caranya ya. Kita mengeliminasi jawaban yang jelas-jelas salah. Nah, berarti salah satu option yang kita pilih itu adalah kalau nggak adjective ya, kalau nggak ya adjektif memang ya, kata past participle tadi ya. Past participle itu bukanlah verb. Nah, oke. Nomor 6 nih, multinational companies titik-titik it increasingly important to employ internationally acceptable brand name. Seorang perusahaan internasional titik-titik sangat penting untuk meningkatkan to employ internationally acceptable brand name, meningkatkan brand name, nama brand yang dapat diterima secara internasional. Oke, ini kita identifikasi mana subjek. Multinational companies ini adalah subjek, titik-titik it increasingly important to employ. To employ ini apakah merupakan verb? Tidak ya, ini adalah OP ya. Kenapa OP? Karena sebelumnya ada preposisi to. International acceptable brand name. Nah, berarti yang missing di sini tidak ada ya kata kerjanya ya. Increasingly ini bukan kata kerja tapi adverb ya. Nah, oke, yang missing adalah kata kerjanya. Nah, yang bisa menjadi kata kerja. Kita salahkan dulu jawaban yang salah ya. Subjek ini kita nggak perlukan lagi. Berarti they find sama they are finding ini salah. Oke. Nomor 6 ya. Nomor 6 itu berarti subjeknya udah ada. Nah,
Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah verbnya ya, karena di soal tidak ada verbnya, maka kita cari jawaban yang merupakan yang bisa menjadi verbnya. Oke, finding ini bukan verb ya, karena nggak ada to be di sebelum findingnya. Kalau ada to be bisa menjadi verb, jadi ini tidak bisa menjadi verb. Jawaban yang paling tepat adalah botol, are finding ya. Ini adalah a verb, are finding ya. Oke, perusahaan multinasional menemukan bahwa penting banget meningkatkan international acceptable brand names. Nama atau nama brand yang bisa diterima secara internasional. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7 adalah the cornea is located under the conjunctiva ya. Kornea itu berlokasi di dekat conjunctiva, under. On of the eye, dari bagian mata. Kita identifikasi subjek dan verb apakah lengkap di soal. Ini subjek ya, the cornea subject, dan is ini adalah verb, is located. Nah, berarti yang jawaban yang ada subjek atau verbnya kita salahkan karena di soal udah lengkap subjek dan verbnya. The part is, ini subjek, ini verb. Jadi A salah pastinya ya. The exposed part. Nah, exposed part ini juga bisa nggak menjadi subjek. Oke, kita skip dulu ya. Expose the part. On expose the part. Nah, expose ini adalah verb. Jadi salah kalau kita menjawab B. Kenapa salah? Karena di sini verbnya udah ada ya, is ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya expose the part. Nah, oke. Ini juga kata kerja ya. Kata kerja ya. Jadi nggak tepat kalau kita tambahin lagi kata kerja setelah on. Nah, oke, salah. Nah, biasanya setelah on itu adalah kata benda ya. Nah, kata benda. On the exposed part. Nah, C. Nah, itu. Ingat ya, sebelumnya kita udah belajar bahwa on ini termasuk salah satu preposisi. Setelah preposisi itu kita bisa menambahkan noun ya, kata benda atau kata ganti or pronoun. Nah, ini the exposed part ini adalah bisa menjadi noun. Jadi ini jawaban yang tepat, C ya. Oke teman-teman, itulah sedikit pengetahuan tentang present participle. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa ya di subscribe video ini, channel ini, diaktifkan juga tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan lagi atau tidak ketinggalan dengan video aku yang lainnya. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir di channel aku. See you ya, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.